Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan kami dalam rangka program dosen pulang kampung yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB University. Judul kegiatan kami adalah penerapan inovasi wakaf agraria untuk penatagunaan tanah eks hak guna usaha melalui pengembangan agroforestry talun di Blok Pasir Kolecer, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh empat dosen, yakni saya sendiri Muhammad Saifuddin dari Fakultas Psikologi Manusia, kemudian Pak Priyanto dan Pak Lutfi Rusniarsyah dari Fakultas Kehutanan, dan Pak Yuda Heriawan Asnawi dari Sekolah Bisnis IPB University. Selain empat dosen ini, kegiatan ini juga didukung dan melibatkan para mahasiswa dari Fakultas Psikologi Manusia dan juga Fakultas Kehutanan. Dalam kegiatan kami ini ada beberapa komponen, yaitu pertama kami melakukan penilaian partisipatif atas kondisi dan kapasitas serta kebutuhan petani. Nah, ini kami fokuskan di satu blok di Desa Nanggung, yaitu blok Pasir Kolecer. Apa yang dimaksud dengan blok ini nanti akan kami jelaskan kemudian. Kemudian kegiatan berikutnya ada perencanaan partisipatif mengenai tata guna tanah di blok Pasir Kolecer dan juga bagaimana tata produksinya. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk pengembangan agroforestry talun. Selanjutnya kami juga melakukan peningkatan kapasitas petani baik melalui pelatihan terstruktur yang kami lakukan di kampus IPB maupun melalui diskusi-diskusi intensif yang kami lakukan di Desa Nanggung. Kemudian kami melakukan advokasi kebijakan ke pemerintah, baik pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Kemudian kami melakukan penggalangan wakaf melalui uang yang dengan uang yang berhasil dihimpun itu kami melakukan pengadaan wakaf pohon serta sarana dan prasarana pendukung. Kemudian yang keenam adalah melakukan penjajakan untuk jejaring pasar dan sekaligus juga mengembangkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kenapa skema wakaf ini kami gunakan, ya, inovasi wakaf agraria ini? Karena melalui wakaf agraria ini bisa dihimpun dana umat, ya, filantropi Islam, yang hal itu akan mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya melalui wakaf itu juga memungkinkan untuk membangun kesepakatan mengenai bagaimana tanah yang ada di Pasir Kolecer itu digunakan dan pengembangannya seperti apa. Dan hal ini dimungkinkan karena wakaf sendiri seperti kita ketahui adalah satu bentuk filantropi Islam, di mana berbeda dengan infak atau sedekah, jangka waktunya harus bersifat jangka panjang dan kemudian harus bersifat produktif, di mana pokok dari yang didonasikan itu tidak boleh habis, harus dipertahankan, tetapi kemudian hasil pengembangan yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan umat, ya. Nah, inovasi wakaf agraria ini kami dasarkan pada beberapa publikasi dan kegiatan kami sebelumnya, sehingga dari hal itu kami merumuskan wakaf agraria ini sebagai berikut. Wakaf agraria adalah tindakan pelaku wakaf atau wakif secara langsung atau inisiator, ya, inisiator yang kemudian menghimpun dana dari umat, ya, crowdfunding, dan itu dilakukan untuk mewujudkan dan atau menggalang harta benda wakaf. Jadi kalau pelaku wakaf bisa langsung mewujudkan, sementara kalau inisiator berarti dia bertindak untuk menggalang harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf ini sendiri terutama berupa tanah, namun tentu saja tidak terbatas pada tanah,
Dan kemudian melalui wakaf ini juga ditentukan secara spesifik apa aspek-aspek tata kuasanya, tata gunanya, dan juga tata produksinya. Dan kemudian tujuannya adalah untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha pertanian dalam pengertian luas, bisa perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, ya, atau untuk fungsi lindung atau bentuk pengembangan lainnya yang bersifat produktif, dan hal itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjamin keberlanjutan ekologis. Nah, jadi dengan inovasi wakaf agraria ini diharapkan lahan yang ada di Blok Pasir Kolecer bisa ditentukan apa desain pengembangan blok itu yang dalam ini disepakati kemudian sebagai agroforestry sesuai dengan kondisi existing maupun potensinya, dan kemudian juga dilakukan penggalangan dana ya untuk mengembangkan agroforestry itu, nanti akan kami jelaskan di belakang. Nah, konteks dari lokasi kegiatan ini adalah eh, eh, lokasi-lokasi ex HGU PT Hevindo yang sudah berakhir ya, dan kemudian lokasi ex HGU ini sekarang sedang dalam proses untuk dilaksanakan reforma agraria. Jadi pada bulan November lalu kami juga terlibat di dalam diskusi-diskusinya. eh, Bupati Bogor kemudian sudah menyampaikan surat agar lokasi ex HGU PT Hevindo di Kecamatan Nanggung yang mencakup 3 desa, yaitu Desa Nanggung sendiri, Curug Pitung, dan kemudian Cisarua, ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria, dan kemudian nantinya akan diredistribusikan kepada para petani yang telah menguasai di lahan ex HGU tersebut. Nah, ini adalah peta yang warna oranye adalah peta ex HGU. Lalu kotak-kotak kecil warna hitam di sini sebetulnya adalah lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh petani. Jadi lokasi penguasaan petani di lokasi XHGU ini tidak mencakup semua lokasi XHGU-nya, hanya beberapa saja. Seperti dipetakan di sini, ini adalah hasil peta partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat bersama salah satu NGO, yaitu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Lalu yang ada di kanan atas peta ini warna hitam sebetulnya adalah nama-nama para penggarap yang ada di peta itu. Nah, penguasaan tanah di lokasi XHGU ini kemudian oleh masyarakat yang menggarap, yang kemudian membentuk satu organisasi petani yang disebut sebagai Petani Amanat. Ini terbagi menjadi 37 blok ya. Jadi mereka kemudian mengkonsolidasikan lahan-lahan yang sudah dikuasai ini menjadi 37 blok di 3 desa yang berbeda, yaitu di Desa Nanggung sendiri, Curug Pitung, dan kemudian di Desa Cisarua. Selanjutnya, masyarakat sendiri sudah mengajukan supaya hak milik yang nanti ditetapkan oleh pemerintah setelah dilakukan program reforma agraria adalah hak milik yang sifatnya kolektif pada masing-masing blok. Jadi sertifikatnya bukan sertifikat hak milik individu pada lahan garapan masing-masing, tetapi yang diusulkan adalah sertifikat hak milik bersama pada masing-masing blok. Mengapa ini diajukan? Ini tentu pertama-tama untuk mencegah supaya tidak mudah jual beli lahan setelah nanti sertifikat keluar, sehingga kemudian kepemilikannya secara kolektif pada masing-masing blok. Jadi ada 37 blok, maka akan ada 37 sertifikat hak milik bersama. Kemudian selain itu dengan pemilikan secara kolektif pada setiap blok itu juga dimungkinkan untuk melakukan perencanaan akses reformnya, perencanaan tata guna tanahnya, tata produksinya berbasis blok. Jadi blok itu menjadi satu unit, baik untuk kepemilikan maupun untuk nantinya perencanaan bersama menyangkut tata gunanya maupun tata produksinya. Nah, apa peran wakaf agraria di sini? Wakaf agraria
bisa diterapkan dalam bentuk wakaf melalui uang, jadi melakukan penggalangan dana yang melalui uang itu kemudian harta benda wakafnya diadakan ya, baik hal itu berupa pohon maupun sarana prasarana pendukung. Yang dengan itu maka blok tadi bisa dilakukan penatagunaan tanahnya, mana yang ditanami dengan tanaman perkebunan misalnya, mana yang ditanami dengan tanaman buah, mana yang kemudian disediakan untuk uh, budidaya tanaman pakan ternak, tanaman musiman, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya menghasilkan satu kompleks agroforesti talun ya, suatu jenis agroforesti yang khas di Jawa Barat. Nah, inilah alur kegiatan kami. Jadi ada kegiatan di tingkat masyarakat, ini mulai bulan Agustus sampai Oktober. Hal ini mencakup membangun kesepahaman, melakukan baseline study, baik menyangkut inventarisasi tanaman yang sudah ditanam, potensi volume kayu, dan juga survei sosial ekonomi dan preferensi petani. Kemudian kami juga melakukan FGD untuk uh, menggali secara partisipatif apa masalah dan kebutuhan mereka, lalu juga meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan, lalu menyusun secara partisipatif kira-kira uh, blok yang mereka kuasai itu nanti akan dikembangkan seperti apa. Selain kegiatan di tingkat masyarakat, kami juga melakukan kegiatan penggalaman filantropi Islam dan business matching. Ini dimulai di bulan Oktober, jadi kami mulai membangun kesepakatan dengan masyarakat bagaimana supaya wakaf pohon maupun donasi lain itu bisa dilakukan. Lalu juga ada pengadaan bibit, penanaman dan perawatan. Ini tentu nantinya sejalan dengan proses wakaf pohon itu sudah mulai dilakukan. Kemudian kami menjajaki akses pasar dan business matching kalau nantinya produk-produknya sudah menghasilkan. Dan kemudian pengembangan sosial ekosistem digital untuk keberlanjutan, khususnya dalam konteks ini adalah untuk penggalangan wakaf pohon. Selanjutnya, kegiatan yang lain adalah di tingkat pengambilan kebijakan, baik di tingkat desa maupun kabupaten, bahkan juga hingga nasional. Nah, di sini kami melakukan advokasi kebijakan dan pembangunan di tingkat desa, supaya nanti rencana pengembangan di blok itu terintegrasi dengan pembangunan desa. Kemudian kami juga komunikasi dan mobilisasi dukungan kepada instansi pemerintah terkait, mulai tingkat kabupaten sampai pusat. Dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria, kemudian penguatan kerjasama multi pihak, dan publikasi untuk advokasi kebijakan. Ada beberapa kegiatan yang sejalan dengan alur tadi ya, yang sudah kami realisasikan. Pertama-tama, pada bulan Juni 2024 kami melakukan research uptake ya. Karena tentu kegiatan di Nanggung ini tidak muncul tiba-tiba, tapi sudah ada uh, inisiasi yang dilakukan sebelumnya, baik melalui kegiatan riset maupun kegiatan yang terkait dengan uh, kuliah lapangan para mahasiswa. Nah, sehingga hasil-hasil yang sudah dilakukan terdahulu, baik dalam konteks riset maupun ko-kreasi di Departemen SKPM FEMA, itu kemudian kami ekspos sebagai landasan untuk merencanakan kegiatan dosen pulang kampung ini. Nah, ini kegiatan yang kami lakukan. Waktu itu dilakukan di PSP 3 IPB. Selanjutnya, setelah itu kami lakukan kick-off meeting ya. Kami menghadirkan para perwakilan petani, NGO yang menjadi mitra kami, kemudian juga organisasi amanat. Ini dilakukan di kampus IPB, dan pada saat itu juga kami melakukan kegiatan pelatihan sekaligus kegiatan pelatihan, di mana petani diberikan pembekalan bagaimana cara melakukan inventarisasi pohon dan survei vegetasi.
eh, dan juga untuk penilaian volume kayu. Nah, kenapa pelatihan ini dilakukan? Supaya nantinya mereka bisa terlibat langsung ketika mahasiswa turun lapang, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan inventarisasi pohon, vegetasi, dan juga penilaian volume kayu ini secara mandiri pada akhirnya. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pelatihan ini pesertanya bukan hanya dari Pasir Kolecer saja, yaitu blok yang kami melakukan kegiatan, tetapi juga menghadirkan perwakilan dari desa-desa lain, supaya nanti ini bisa direplikasi di tempat yang lain. Kemudian kegiatan yang ketiga yang berhasil kami realisasikan adalah survei lapangan untuk menilai kondisi pemanfaatan tanah existing saat ini, ya. Jadi bagaimana vegetasinya, kemudian tanaman kayunya seperti apa, volume kayu yang ada seperti apa gitu. Kemudian juga selain survei yang melibatkan mahasiswa ini, secara kualitatif kami juga melakukan FGD untuk memahami kenapa masyarakat pola pemanfaatan tanahnya seperti ini. Jadi ini kami lakukan pada tanggal 9 sampai 13 Agustus. Kemudian kegiatan yang keempat, eh, selain survei vegetasi, kami juga melakukan penilaian partisipatif mengenai kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Jadi pada tanggal 14 sampai 16 September, dosen dan mahasiswa juga turun lapang, ada kuesioner mengenai kondisi rumah tangga petani dan juga apa preferensi mereka untuk pengembangan lahan di Blok Pasir Kolecer ini. Nah, hasil survei inventarisasi tanaman ini kemudian ada beberapa temuan menarik. Jadi ini peta ini adalah peta di Pasir Kolecer, satu blok ya, di Desa Nanggung. Dan nomor-nomor ini adalah nomor para penggarapnya. Kemudian ini ada 8,26 hektar ya totalnya, tetapi kemudian kami melakukan sampling sehingga dari 8,26 hektar ini kami ambil 90 plot ya, 90 plot saja. Nah ini nomor-nomor plot sebetulnya ya 90. Tetapi pada saat pelaksanaan survei hanya 76 plot yang kemudian berhasil didata, itu setara dengan 3,04 hektar atau 37% dari total luas blok. Jadi sebetulnya sudah cukup representatif. Kenapa hanya 76 plot? Itu karena beberapa plot tidak bisa dijangkau karena kondisinya curang, curam begitu ya, sehingga hanya 76 plot yang berhasil disurvei. Nah, hasil surveinya kondisi existing pemanfaatan tanah di blok ini memang masih sangat rendah ya. Jadi jumlah rata-rata pohon hanya 126 pohon per hektar atau setara 5 pohon per plot dengan jarak tanam kalau dirata-ratakan itu 8 kali 10. Jadi sangat jarang. Nah, karena belum optimal, maka potensi tegakannya juga sangat kecil, yaitu 9 meter kubik per hektar. Jadi masih sangat kecil karena eh, problemnya setelah mereka mendapatkan tanah, mereka tidak punya modal untuk kemudian mengoptimalkan tanahnya itu. Lalu sebagian besar sudah bekerja juga di tempat lain. Jadi hanya beberapa saja yang kemudian menjadikan pertanian itu sebagai sumber mata pencarian utama. Nah, ini beberapa jenis pohon yang mereka tanam dan potensi tegakannya juga masih sangat minim. Inilah kondisi existing yang ada, di mana variasi tanamannya demikian banyak, sehingga tentu tidak bisa optimal ya secara usaha taninya. Dan kemudian juga eh, variasi yang terlalu banyak itu sebetulnya eh, tadi itu penanamannya masih terbatas ya, sehingga eh, apa jumlah pohon dan jarak tanamnya juga masih belum optimal. Berdasarkan hasil survei itu, lalu kemudian kami melakukan FGD untuk menyampaikan hasil survei kepada masyarakat. Ini kami lakukan pada 12 Oktober 2024.
di mana kami menyampaikan temuan-temuan kami, lalu kami membangun kesepakatan bersama masyarakat dengan kondisi existing yang ada, kira-kira pengembangan agroforestry yang diharapkan ke depan itu seperti apa. Kami juga mendiskusikan opsi-opsi pengembangan komoditas apa supaya jenis varietas yang terlalu banyak itu kemudian dipersempit ya, sehingga nanti hasilnya lebih optimal, pemasarannya juga lebih baik. Dan dari situ lalu komoditas unggulan apa yang akan dikembangkan. Kemudian kesepakatan mengenai jenis bantuan yang nanti akan digalang melalui donasi filantropi Islam adalah membangun kebun persemaian dan juga pengadaan bibit dan biaya penanaman dan perawatan. Nah, ini yang kemudian disepakati, yaitu kami sepakat bahwa dengan kondisi blok pasir kolecer yang berbukit-bukit dan lokasinya ada di hulu, ya, maka agroforestry ini yang paling tepat untuk dikembangkan, di mana nanti agroforestry-nya akan mengkombinasikan tanaman kayu, tanaman buah, dan tanaman perkebunan, sehingga nanti ada beberapa hasil yang bisa diperoleh. Lalu kemudian juga dikombinasikan dengan ternak kambing, ya. Nah, nantinya pilihan agroforestry-nya ini bisa perencanaannya per plot individu, jadi masing-masing individu kemudian melakukan kombinasi berbagai jenis komoditas itu, atau berbasis blok, jadi satu blok itu secara keseluruhan ditata ulang. Tetapi berdasarkan kesepakatan, maka unit penataan komoditasnya bukan blok, tetapi per plot yang sudah dikuasai oleh individu, ya. Nah, kemudian dari sini kami mendiskusikan apa komoditas prioritasnya. Yang ini tentu masing-masing individu punya preferensi yang berbeda-beda, tetapi kami berusaha mengerucutkan supaya pilihan komoditasnya tidak terlalu banyak. Kemudian tentu saja kalau agroforestry ini sudah berkembang, nanti perlu dipikirkan bagaimana usaha bersamanya untuk pengolahan pasca panen dan bagaimana usaha bersama untuk pemasarannya. Ini hasil survei mengenai preferensi tanaman yang ingin dikembangkan, dan lagi-lagi pilihan komoditasnya masih terlalu banyak, sehingga ketika ini kami sampaikan, kami mendorong supaya nantinya lebih mengerucut dan kemudian sampai pada satu kesepakatan untuk mengerucutkan jenis komoditas ini menjadi 2 komoditas unggulan tanaman kayu, 2 komoditas unggulan tanaman buah, dan 1 komoditas perkebunan yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian kegiatan yang keempat adalah advokasi kebijakan, dan ini tentu kaitannya dengan pelaksanaan reforma agraria di lokasi ex-HGU di 3 desa, yaitu Desa Nanggung, Curug Pitung, dan Cisarua. Salah satu di antaranya tentu juga pasir kolecer, yaitu blok di mana kami melakukan kegiatan. Kebetulan kami menjadi salah satu anggota dari tim GTRA, sehingga kami terlibat di dalam beberapa kali rapat tim GTRA ini. Nah, kemudian realisasi kegiatan yang berikutnya adalah pengembangan skema wakaf pohon. Tentu saja jenis pohon yang dikembangkan ini berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun bersama masyarakat, dan kemudian kegiatan wakaf pohon ini kami menggandeng Daulat Umat, salah satu basis WAF, ya, Lembaga Zakat Infak Sodako dan Wakaf, di mana di dalam kegiatan wakaf pohon ini ada 5 jenis pohon yang disepakati bersama masyarakat untuk nantinya digalang dana melalui wakaf pohon ini. Pertama adalah kayu sengon, kemudian kayu balsa, ini untuk komoditas tanaman kayunya. Kemudian untuk perkebunannya kopi, lalu untuk tanaman buahnya adalah durian dan alpukat. Masing-masing pohon ini
paket wakafnya ini berbeda-beda. Kalau sengon dan balsa ini 75.000 per pohon, kemudian kopi juga 75.000 per pohon, sementara untuk durian dan alpukat 225.000 per pohon. Nah, pembiayaan wakaf ini tentu saja tidak hanya untuk biaya bibitnya saja, tetapi juga untuk penanaman, pemeliharaan selama 3 tahun, dan juga biaya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Ini untuk memastikan agar setiap pohon yang diwakafkan itu bisa diupayakan betul supaya menghasilkan ya sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Ini ada beberapa metode pembayaran wakaf pohon, bisa melalui kalkulator siswaf yang ada di website daulatumat.or.id. Jadi tinggal dipilih wakaf, kemudian pilih wakafnya adalah wakaf pohon, kemudian jenis wakaf pohonnya ini bisa uh, kopi atau sengon atau durian, jadi ini tinggal dipilih, kemudian jumlahnya bisa dipilih juga mau mewakafkan berapa pohon, kemudian kalau ini sudah diklik semua nanti otomatis akan keluar berapa jumlah uh, nominal uang yang akan diwakafkan ya, dan kemudian ini tinggal diklik dan nanti selanjutnya bisa diikuti prosesnya, atau bisa melalui transfer ya ke rekening seperti ini di bawah ini ya. Nah, demikian beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka desain pulang kampung. Tentu ini adalah tahap awal, sehingga masih memerlukan agenda lanjutan, baik agenda lanjutannya itu di tingkat blok, ini menyangkut finalisasi desain pengembangan usaha agroforestry yang terintegrasi hulu hilir, mulai dari on-farm, pengolahan, sampai pemasaran. Kemudian juga tentu untuk memastikan itu berjalan dengan baik, kelembagaan usaha di Blok Pasir Kolejen ini juga harus dikuatkan, dan juga kapasitas teknis petani juga harus ditingkatkan. Selanjutnya kaitannya dengan gerakan wakaf sendiri, ini nantinya diharapkan akan berkembang lebih lanjut aplikasinya, sehingga nanti ada wakaf yang presisi. Jadi wakaf yang pohon yang akan diberikan itu nantinya akan bisa ditentukan ada di blok mana dan di lahan milik siapa, di mana pemilik lahan itu juga bisa diketahui profil sosial ekonominya secara singkat ya. Kemudian juga penguatan kelembagaan Nadir itu sendiri, karena tentu Nadir ini selain melibatkan daulat umat, juga akan melibatkan para petani yang ada di Blok Pasir Kolektif itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatiannya terima kasih.